Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut mengucap syukur ketika pagi hari ini pun kita masih boleh bersama-sama berbakti kepada Tuhan, muji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kita mau belajar bersama-sama, kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu, datang kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita boleh mengerti apa sih yang menjadi maksud dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sehingga kita boleh diperbarui kehidupan kita, sehingga kita boleh semakin serupa dengan Dia. Mari kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur ketika kami boleh ada, kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan segenap apa yang boleh ada dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama memberikan persembahan kami. Biarlah kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan persembahan kami, kehidupan kami. Dan sebentar kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Engkau boleh mengubahkan setiap hati kami. Kami percayakan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang boleh turun atas setiap kami. Sehingga kami boleh dibukakan, kami boleh semakin mengerti, kami boleh semakin memahami. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu Tuhan, yang pagi hari ini boleh bersama-sama belajar. Baik kami yang boleh ada di gereja, maupun setiap kami yang pagi hari ini masih beribadah di rumah-rumah, karena kondisi dan lain hal. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memimpin menyertai kami, sehingga kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi maksud dari kebenaran firman-Mu. Kami serahkan pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan kita, diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Kita akan buka bersama-sama. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Satu ayat saja. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sekali lagi. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah sepanjang kehidupan kita, dari kita lahir sampai saat ini, saya yakin dan percaya banyak sekali perjalanan, panjang sekali perjalanan yang pastinya kita lalui sampai detik ini. Kira-kira sepanjang perjalanan kita sampai hari ini, sampai saat ini, pernahkah kita mengalami satu hambatan dalam kehidupan kita? Ketika kita digempur berbagai tantangan dalam kehidupan kita, mungkin di awal rasa-rasanya nyaman-nyaman saja, jalannya mulus-mulus saja, tapi tiba-tiba seolah-olah kok menghadapi jalan yang buntu, dan seketika itu pula kita harus berbalik 180 derajat, berbalik arah. Ataukah kita menghadapi satu tantangan dalam kehidupan kita, dan kemudian kita akhirnya menghadapi jalan buntu, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Terjatuh dalam satu dan lain hal. Terjatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Pernahkah kita mengalami itu dalam kehidupan kita? Saya yakin dan percaya jawabannya pasti pernah. Karena setiap orang yang masih ada di dunia ini, setiap kita yang masih tinggal di dunia ini tidak pernah terlepas dari yang namanya permasalahan, tantangan, problematika hidup. Nah, ini menjadi satu makanan kita sehari-hari. Mungkin hari ini ada masalah, selesai, besok ada lagi. Nah, kita tidak pernah tahu. Masalah ini seperti datang silih berganti. Ini pun yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, tapi satu hal Bapak Ibu Saudara yang pasti, yang harus kita pahami. Bagian firman Tuhan pagi hari ini, dalam ayat yang ke-12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka? Tapi saudara kata, sebab itu siapa yang menyangka? Artinya tidak pernah dipersiapkan. Artinya tidak pernah diharapkan.
Mungkin kalau digambarkan ini menjadi satu hal yang mengagetkan. Jadi ada kalimat di sana, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ini menjadi kalimat peringatan, Saudara, yang memperingatkan bagi orang-orang di Korintus pada waktu itu. Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap jemaat di Korintus pada waktu itu supaya mereka teguh berdiri, supaya mereka tidak gampang terjatuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan pagi hari ini. Tadi di awal saya tanyakan, pernah kita mengalami pengalaman yang demikian? Seolah-olah kita menghadapi jalan buntu, terus kita harus berputar haluan. Pernah kita menghadapi satu tantangan yang seolah-olah seperti kita menghadapi satu gunung yang besar yang tidak akan pernah bisa selesai. Dan pada akhirnya kita memilih satu jalan pintas yang nyaman menurut diri kita sendiri. Dan tanpa kita sadari lama-kelamaan kita mulai jauh meninggalkan Tuhan. Dan kita mulai terjatuh. Bapak Saudara, bagian firman Tuhan pagi hari ini ingatkan kepada kita. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri. Di bagian akhir dikatakan apa? Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ini menjadi kalimat peringatan kepada orang-orang pada waktu itu. Dan tentunya bagi saya dan saudara. Nah, pagi hari ini bagian firman pagi hari ini saya beri judul Jangan Lengah. Bukan jangan lelah ya. Kalau jangan lelah itu judul lagu. Saya berjudul pagi ini, Jangan Lengah. Jangan Lengah. Saudara, ketika kita mendengar kata jangan lengah itu berarti ada satu kalimat perintah untuk berjaga-jaga. Untuk bersiap siaga. Beberapa minggu yang lalu kita juga sudah belajar bersama-sama bagaimana kita berjaga-jaga. Karena si iblis itu digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Pagi hari ini pun kita diingatkan kembali melalui surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ditujukan kepada jemaat di Korintus. Bahwa kita harus senantiasa berjaga-jaga, jangan lengah, harus tetap berdiri teguh supaya tidak terjatuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia yang masih tinggal di dunia ini, meskipun manusia memiliki kemampuan yang luar biasa, saya katakan manusia ini memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menjaga keseimbangan tubuhnya dalam berjalan. Contohnya, kalau kita berbicara kata jatuh, terjatuh, biasanya yuk jatuh ketika kita berjalan, kepleset ketika kita berlari. Manusia ini digambarkan makhluk Tuhan yang paling, kalau makhluk Tuhan yang paling seksi itu judul lagu ya. Jadi manusia itu makhluk Tuhan yang lebih daripada makhluk Tuhan yang lain. Tuhan berikan kecerdasan, Tuhan berikan kepandaian, Tuhan berikan kemampuan yang lebih. Tapi pada akhirnya meskipun manusia ini memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menjaga keseimbangan tubuhnya di dalam berjalan, mungkin berlari, serta melakukan aktivitas lainnya. Contohnya apa? Memanjat, melompat, dan lain sebagainya. Tetapi manusia ini satu hal yang pasti harus berhati-hati. Dalam perjalanan kehidupan mereka harus memiliki kehati-hatian. Makanya tadi dikatakan berjaga-jaga. Saya katakan berjaga-jaga di awal. Manusia harus tetap berhati-hati dalam melakukan berbagai-bagai hal ini. Karena apa? Karena sedikit kecerobohan saja, karena sedikit hal saja di dalam melakukan hal-hal tersebut, akhirnya dapat mengakibatkan satu hal yang fatal. Apa? Terjatuh. Bapak Saudara, menurut para pakar ilmu kesehatan, penyebab seorang dapat terjatuh ini didasari berbagai macam faktor. Berbagai macam faktor. Artinya beberapa di antaranya adalah faktor usia. Karena usianya sudah tua, akhirnya keseimbangannya mulai berkurang. Jalannya mulai susah, mulai membungkuk. Ini faktor usia. Ada faktor kelenturan. Karena wongi males-malesan, tidak pernah olahraga. Tidur aja tiap hari, akhirnya apa? Jalan sidik, lemah, jatuh. Macam-macam. Ada mungkin karena penurunan kinerja ototnya. Bukan hanya mungkin karena usianya semakin tua, atau mungkin karena satu dan lain hal, karena sakit penyakit, dan akhirnya kekuatan ototnya semakin hari semakin menurun. Akhirnya apa? Tidak kuat jalan lama, tidak kuat berdiri lama, dan akhirnya apa? Terjatuh. Artinya dari segi kesehatan, dari segi medis, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Tetapi satu faktor yang menjadi hal yang umum, yang kerap menyebabkan seorang dapat terjatuh, terlepas dari berbagai hal yang disebutkan tadi, adalah faktor ketidakhati-hatian. Karena sembrono.
Karena tidak mawas diri. Karena tidak hati-hati. Seringkali kita menyepelekan, wah nek kerikil cilik ning ngarep gak didelok lek watu gede didelok, Bapak Saudara. Tapi kalau kerikil kecil lah biasa saja, padahal kerikil yang kecil itu dapat mengakibatkan satu hal yang fatal. Nah, karena apa? Ketidakhati-hatian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagian firman pagi hari ini dari nats bagian firman kita dari ayat yang ke-12 di pasal yang ke-10 ini memberikan peringatan kepada umat Tuhan. Bukan hanya bagi orang-orang di Korintus pada waktu itu, tetapi juga bagi saya dan saudara, bagi kita sekalian, bagi setiap orang percaya bahwa setiap kita yang masih tinggal di dunia ini memiliki resiko untuk terjatuh. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, jatuh itu rasanya sakit enggak, Bapak Saudara? Kepleset, oh enggak loro, Pak, biasa baik. Jatuh enggak? Sakit, Pak Saudara. Jatuh itu sakit enggak? Sakit. Siapa bilang enggak sakit? Wes kaget. Enggak disangka, enggak dinyono, tiba-tiba kepleset, sakit, Pak Saudara. Ya lek cuman jatuh biasa, kalau jatuh kepleset terus kepalanya kebentur, akhirnya dampaknya banyak. Nah, bagian firman pagi hari ini ingatkan kepada kita bahwa setiap kita, setiap orang yang percaya yang masih tinggal di dunia ini terlepas. Dalam artian bukan karena kita sudah ikut Tuhan berarti tidak mungkin terjatuh. Nah, saya mau katakan setiap kita, setiap orang yang percaya ini memiliki resiko untuk terjatuh. Tapi setiap kita, setiap orang yang percaya, kita punya satu hal untuk mengantisipasi, yaitu firman Allah. Ya. Tapi dalam artian setiap orang ini memiliki resiko untuk terjatuh. Saudara, mari kita bercermin dari pengalaman bangsa Israel. Dari pengalaman perjalanan bangsa Israel pasca pembebasan dari tanah Mesir. Dari tanah perbudakan di Mesir. Kalau kita perhatikan bagian firman ini dari pasal yang ke-10, ayat yang ke-12, di sini Rasul Paulus memperingati jemaat Tuhan yang ada di Korintus agar mereka berhati-hati. Supaya mereka berjaga-jaga dalam setiap laku mereka. Dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Karena apa? Karena sekuat apapun seorang merasakan dirinya kuat, aku mampu, sehebat apapun Tuhan menyertai mereka. Dalam artian walaupun kita ini anak-anaknya Tuhan, walaupun kita ini umat Tuhan, saya mau garis bawahi, kita perlu garis bawahi bahwa tetap saja seseorang berpotensi untuk bisa terjatuh apabila ia sendiri tidak berhati-hati. Ibarat kita yang berjalan, kita tidak pernah berpikir, aku mau jatuh Ada yang mau berpikir demikian? Ada yang mempersiapkan diri untuk terjatuh? Saya rasa tidak ada. Begitupun dalam kehidupan kerohanian kita. Tidak ada orang yang memprediksi dirinya, aku mau jatuh saja. Atau mempersiapkan dirinya, aku mau jatuh saja. Saya rasa tidak ada. Tapi setiap kita memiliki potensi untuk terjatuh. Ketika kita tidak berhati-hati, ketika kita tidak berjaga-jaga. Dan itu berlaku untuk setiap orang. Tidak terkecuali bagi saya dan saudara yang sudah mengikut Tuhan. Kita memiliki potensi untuk jatuh. Maka dari itu firman Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita berhati-hati. Di sini Rasul Paulus pun ingatkan jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Karena sekuat apapun mereka, sehebat apapun mereka, sehebat apapun Tuhan yang menyertai mereka, tetap saja mereka berpotensi untuk bisa jatuh. Apabila mereka sendiri tidak hati-hati. Jadi kuncinya itu sebenarnya pada diri kita sendiri. Mau tidak kita mawas diri? Supaya kita tidak terjatuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pengalaman berbagai kejatuhan bangsa Israel di sepanjang perjalanan mereka keluar dari tanah perbudakan, keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Di sini seperti menginginkan hal-hal yang jahat. Kehidupan mereka pada waktu itu sepanjang perjalanan mereka menginginkan hal-hal yang jahat, menyembah berhala, melakukan tindakan-tindakan amoral, mencobai Tuhan, bersungut-sungut dan sebagainya. Awalnya disebabkan karena apa? Karena mereka terlalu merasa bahwa mereka kuat. Mereka merasa bahwa mereka itu bisa. Mereka merasa bahwa mereka mampu. Saudara, kita bisa bayangkan. Mereka sadar bahwa mereka
berjalan keluar dari Mesir di bawah tuntunan Tuhan. Tuhan berikan mereka tiang awan, tiang api sepanjang perjalanan mereka. Sehingga ketika siang hari mereka tidak kepanasan karena ada tiang awan yang menyangga mereka. Ketika malam mereka tidak kedinginan karena ada tiang api. Tidak merasa gelap. Mereka bisa berjalan sepanjang perjalanan mereka dalam tuntunan Tuhan. Mereka ditopang ketika mereka melintasi lautan. Lautan yang begitu luas yang seolah-olah manusia tidak bisa menyeberang. Tapi Tuhan belah itu semua. Tuhan sertai perjalanan mereka. Mereka menikmati makanan rohani dan minuman rohani yang Tuhan berikan. Tapi mereka lupakan itu semua. Seolah-olah mereka mampu berdiri sendiri. Karena mereka merasa mampu, mereka merasa hebat, mereka merasa kuat. Kalau kita perhatikan, kita ingat kembali semua hal yang luar biasa Tuhan berikan kepada mereka sepanjang perjalanan mereka. Sehingga ini yang membuat mereka yakin bahwa mereka bisa menyelesaikan seluruh rangkaian perjalanan dengan baik. Tidak salah, Bapak Saudara. Ketika mereka punya pikiran demikian, karena Tuhan yang menyertai mereka, pastinya mereka berjalan sampai akhir, mereka bisa menyelesaikan dengan baik. Itu tidak salah. Tapi satu hal yang salah ketika mereka lupa bahwa di dalam perjalanan mereka ada tantangan yang mewarnai. Ada musuh yang menghadang, ada hasrat yang menggoda jiwa mereka. Yang mengiming-imingi hati mereka. Ada rasa ketiadaan Tuhan. Apa rasa ketiadaan Tuhan? Maksudnya apa rasa ketiadaan Tuhan? Kejenuhan dalam mengikut Tuhan. Pernahkah kita mengalami hal yang demikian? Rasa-rasanya aku jenuh tuh. Ikut Tuhan, ya ini. Pernahkah? Saya yakin setiap kita pernah ada di titik itu. Tapi mari Bapak Saudara, kita terus tekan hal yang tidak baik. Hal yang seperti ini. Mari kita belajar dari kehidupan bangsa Israel. Ada hal yang tidak sesuai dengan pengharapan yang membuat mereka bertindak sembrono. Yang akhirnya membuat mereka jatuh. Makanya bangsa Israel disebut bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang bebal. Karena apa? Karena mereka merasa bisa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya jadi ingat pepatah Jawa yang berbunyi demikian. Ojo rumangsa bisa tapi bisa rumangsa. Nah, ini pepatah yang bagus Bapak Ibu Saudara. Ojo rumangsa bisa tapi bisa rumangsa. Artinya apa? Jangan merasa paling bisa, jangan merasa kuat, tapi belajarlah bisa untuk merasakan. Belajar bisa untuk merasakan. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Bukan merasa bisa, merasa serba bisa, aku mampu. Tapi belajarlah bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Sehingga kita boleh belajar. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini. Melalui nats firman Tuhan pagi ini, Tuhan memperingatkan kita sebagai umatnya. Bukan hanya orang-orang di Korintus pada waktu itu, tapi juga berlaku bagi saya dan saudara. Untuk tidak menjadi lengah. Untuk tidak menjadi lepas kontrol. Dan akhirnya tidak berhati-hati. Akan ada hal yang membuat fokus dan pandangan kita ini bisa teralihkan dari Tuhan dalam sekejap. Apa? Tipu muslihat iblis. Minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama. Tuhan sudah perlengkapi kita dengan perlengkapan senjata Allah. Pertanyaannya, kita mau pakai enggak? Ketika itu sudah ada dalam kehidupan kita, kita mau melatih diri kita enggak? Artinya jangan menjadi lengah. Akan ada hal-hal yang merubah fokus pandangan kita daripada Tuhan dalam sekejap. Namun jangan meremehkan hal-hal yang sekejap itu dengan menganggap diri kita kuat. Pas sekejap terus tidak dihiraukan. Bapak Ibu Saudara, sekecil apapun itu bisa menjadi potensi. Hal yang baik bisa menjadi potensi yang baik, walaupun itu kecil. Hal yang tidak baik pun, walaupun itu kecil, itu juga bisa menjadi potensi yang tidak baik pula. Bapak Saudara tahu, penemu pesawat terbang pertama kali, ketika dia membuat satu rangkaian pesawatnya, pertama kali pesawat itu tidak bisa terbang sempurna. Dia hanya bisa terbang selama 12 detik. Tapi ketika mereka hanya menganggap itu hanya 12 detik yang percuma, pesawat itu mungkin saat ini kita tidak akan menikmati pesawat terbang.
Kita tidak mungkin bisa menjelajahi angkasa dengan pesawat terbang. Tapi karena mereka memiliki keyakinan bahwa 12 detik itu menjadi potensi yang besar, akhirnya itu menjadi hal yang positif. Demikian pula dalam kehidupan kita. Itu dalam hal yang positif. Hal yang tidak baik pun, hal negatif pun demikian. Artinya walaupun sekejap mata, ada satu hal yang potensi yang membuat kita menghindar daripada Tuhan. Tapi potensi kecil itu ketika kita menghidupi itu, walaupun itu hanya sekejap mata, itu bisa menjadi hal yang besar. Yang membuat kita semakin jatuh ketika kita menghidupi hal yang tidak baik itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan meremehkan hal-hal yang sekejap dengan menganggap diri kita kuat. Menganggap aku bisa, rumongso bisa. Tapi bisa, rumongso. Meskipun sekejap hal-hal ini dapat mengalihkan pandangan seseorang yang pastinya sesuatu yang menarik hati atau sesuatu yang kita anggap lebih penting dari apapun. Nah, kalau kita perhatikan melalui bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus memperingatkan jemaat di Korintus tentang kejatuhan yang dialami bangsa Israel pada waktu itu. Pada waktu perjalanan mereka lepas dari perbudakan bangsa Mesir, agar menjadi contoh bagi kita yang masih hidup sampai saat ini. Mempersiapkan diri kita, berjaga-jaga, jangan lengah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bagian firman pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan pagi hari ini. Agar tidak menjadi lengah. Supaya kita tidak menjadi lengah, supaya kita tetap mampu berjaga-jaga, berhati-hati dalam setiap laku kita, dalam setiap langkah kita. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang mau firman Tuhan sampaikan kepada kita pagi hari ini? Ada dua pesan penting yang menjadi pesan bagi saya dan saudara pagi hari ini. Kita akan perhatikan dari 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 sampai yang ke-4 kita akan perhatikan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 sampai yang ke-4, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Bapak Saudara, apa yang menjadi pesan Tuhan yang pertama bagi kita? Yang harus kita perhatikan supaya kita tidak menjadi lengah, supaya kita mampu tetap berjaga-jaga. Karena iblis ini sedang mengawasi saya dan saudara. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita mudah sekali lengah, kita akan mudah sekali terjatuh dengan berbagai macam tipu muslihat iblis. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan pagi hari ini, Rasul Paulus memakai gambaran bangsa Israel pada waktu itu untuk menjelaskan kepada orang-orang di Korintus, kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Kalau kita perhatikan bersama, meskipun bangsa Israel ini semuanya mereka makan dari makanan rohani dan minum dari minuman rohani yang sama, dari batu karang yang sama, yaitu apa? Siapa? Yesus Kristus. Dalam ayat yang keempat di sana dikatakan apa? Di bagian yang terakhir, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Walaupun bangsa Israel ini semua makan dari makanan rohani yang sama, minum dari minuman rohani yang sama, tetapi hal itu tidaklah membuat mereka semuanya memberikan respon yang sama pula. Tidak memberikan mereka respon yang sama atas setiap peristiwa yang mereka hadapi, atas setiap tantangan yang mereka hadapi. Penyebabnya apa? Padahal mereka makan makanan yang sama, minum minuman rohani yang sama. Artinya apa yang mereka terima pun sama, satu dengan yang lainnya. Tapi kenapa kok respon mereka bisa beda? Apa yang membuat respon mereka beda? Artinya ada yang acuh tak acuh ketika menghadapi satu tantangan. Akhirnya apa? Lari pada ilah yang lain. Mereka mulai mencobai Tuhannya. Tidak percaya. Sampai ada yang bilang seperti ini. Kalau Tuhanmu mau mengeluarkan kami dari Mesir cuma hanya untuk mati kelaparan di tengah perjalanan, buat apa kami keluar? Kemudian ada yang berpikir,
Kalau kami keluar dari tanah perbudakan tetapi kami hanya mati di tengah lautan, buat apa kami keluar? Dan pikiran-pikiran jahat yang lain ketika mereka menghadapi tantangan, tetapi tidak sedikit pula dari mereka yang mereka hidup berserah kepada Allah mereka. Mereka percaya akan pertolongan Tuhan mereka. Pertanyaannya padahal mereka ini makan dan minum dari makanan rohani dan minuman rohani yang sama. Tapi kenapa kok mereka punya respon yang berbeda? Apa penyebabnya, Bapak Saudara? Bapak Saudara, penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah seberapa dari mereka menghidupi setiap kebenaran yang mereka terima. Seberapa banyak mereka menghidupi kebenaran yang mereka terima. Dan seberapa penting Tuhan diletakkan dalam hidup mereka. Ini yang membuat respon mereka berbeda, Bapak Saudara. Dan itu pun yang terjadi bagi saya dan saudara. Seringkali ketika kita menghadapi satu tantangan, Bapak Saudara, kita memiliki respon yang berbeda. Padahal kita sama-sama orang Kristen, sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sama, datang ke gereja yang sama mungkin, datang persekutuan yang sama, tetapi ketika kita menghadapi satu tantangan permasalahan, kenapa kok responnya berbeda? Sama seperti bangsa Israel ini. Karena seberapa besar mereka menganggap kebenaran itu ada dalam kehidupan mereka dan seberapa penting Tuhan diletakkan dalam hidup mereka. Itu yang menjadi pembeda dalam kehidupan mereka. Itu yang menjadikan mereka berbeda ketika mereka meresponi satu hal. Nah, Bapak Saudara, pesan Tuhan yang pertama Tuhan mau ingatkan kita melalui bagian firman Tuhan di ayat yang ketiga dan yang keempat. Bahwa tidak melihat hal yang lebih penting selain Tuhan dan kebenarannya. Artinya ketika kita melihat Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan itu menjadi satu hal yang besar, menjadi satu hal yang penting, maka kita akan menghidupi itu. Seberat apapun itu, kita akan tetap percaya bahwa langkah demi langkah kita, Tuhan akan senantiasa menyertai. Seberat apapun, walaupun sebanyak apapun orang membenci saya dan saudara, ketika kita tetap berdiri di atas kebenaran, yakinlah dan percaya, Tuhanmu, Allahmu yang akan menyertai setiap jalan kita. Nah, pesan Tuhan yang pertama ingatkan kepada kita bahwa supaya kita tidak melihat hal yang lebih penting lain selain Tuhan dan kebenarannya. Jadikan Tuhan dan kebenarannya menjadi yang utama dalam kehidupan saya dan saudara. Karena itu yang menjadikan respon kita. Bagaimana kita melihat situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika tantangan datang dalam kehidupan kita, apakah kita akan mampu melewati itunya? Melewati itu sampai garis akhir? Atau kita akan mencari hal yang lain? Seberapa besar kebenaran itu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Seberapa penting Tuhan diletakkan dalam kehidupan saya dan saudara. Ini yang menjadi penting dalam kehidupan kita. Meletakkan dasar yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada kalanya Tuhan menjadi penting dalam hidup orang percaya. Ketika mereka berada di fase di mana mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Ketika mereka tidak mampu melakukan apa-apa, kecuali berserah pada kehendak Tuhan. Tuhan menjadi satu hal yang penting. Banyak orang mencari Tuhan ketika kita tidak mampu melakukan apa-apa. Tuhan, kok seperti ini? Apa yang harus aku lakukan? Nangis-nangis, bersimpuh di kakinya Tuhan. Tetapi sebaliknya ketika orang percaya sudah berada dalam kondisi yang mapan, mereka merasa diri mereka kuat, mereka merasa diri mereka dalam kondisi yang baik, maka seringkali mereka merasa mampu untuk membuat berbagai pilihan atas hidup mereka. Dan seolah-olah Tuhan ini menjadi hal yang kecil, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pesan Tuhan yang pertama ini mengingatkan kepada kita. Betapa seringnya kita melihat dalam kehidupan diri kita sendiri. Aku mampu gak sih? Ketika kita merasa diri kita mampu, tanpa kita sadari kita mulai menggeser Tuhan dari kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sering melihat tokoh-tokoh terkenal dalam Alkitab. Yang kemudian mereka hancur, padahal mereka orang yang luar biasa. Percaya Tuhan, dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tetapi mereka kemudian hancur ketika sedang ada di puncak ketenaran mereka. Ada Saul, orang yang begitu luar biasa, menjadi raja atas bangsa Israel. Tapi hancur hanya karena iri hati. Ada Daud, orang yang dipilih oleh Allah secara langsung. Dia sempat jatuh ke dalam dosa.
Walaupun pada akhirnya dia mengakui dosa kesalahannya itu. Bahkan dalam satu kitab Mazmur, dalam satu pasal tertentu, ada Mazmur pengakuan dosa seorang Daud. Saudara, kita sering melihat hal yang demikian. Ada banyak di antara mereka yang tadinya orang yang baik-baik, yang takut akan Tuhan, tapi ketika ketenaran, ketika kebesaran, keberhasilan mulai ada dalam kehidupan mereka, ini membuat mata mereka menjadi silau. Pada akhirnya mereka pun terjebak dalam situasi yang demikian. Mereka terjebak pada berbagai pilihan-pilihan yang menggiurkan hati mereka. Apa yang membuat hati mereka puas? Pilihan yang dibuat sudah bukan atas kehendak Tuhan lagi, tapi atas kehendak pribadi mereka sendiri. Kehendak diri mereka sendiri. Sehingga ini yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa, perhambaan. Dan akhirnya tidak sedikit orang yang percaya, pada akhirnya mereka terjebak pada berbagai jerat dosa yang akhirnya menghancurkan hidup mereka. Kalau kita perhatikan kehidupan kita saat ini, tidak sedikit hal ini pun terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan. Bagi setiap orang-orang yang percaya. Karena apa? Karena mereka mulai silau dengan apa yang mereka alami. Merasa diri mereka bisa, merasa diri mereka kuat. Bapak saudara, bagian firman Tuhan yang pertama ingatkan kepada kita. Jangan melihat hal yang lebih penting selain Tuhan dan kebenarannya. Jadikan Tuhan dan kebenarannya menjadi hal yang utama dalam kehidupan saya dan saudara. Maka kita akan tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Sehingga kita tidak akan lengah dalam tipu daya iblis. Dan kita tidak akan mudah terjatuh dalam tipu muslihat iblis. Ini menjadi pesan Tuhan yang pertama. Apa yang menjadi pesan Tuhan yang kedua, yang terakhir? Kita perhatikan kembali ayat yang ke-12 di pasal yang ke-10. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Bapak saudara, kalau pesan Tuhan yang pertama, jangan melihat hal yang lain selain Tuhan dan kebenarannya. Pesan Tuhan yang kedua ingatkan kepada kita, supaya kita tidak melihat hanya mengandalkan mata jasmani kita saja, tapi menggunakan ketajaman rohani kita, yaitu hati nurani kita ini. Ini sering saya sampaikan, ini sering bolak-balik berulang kali saya sampaikan dalam bagian-bagian firman Tuhan. Supaya kita tidak hanya melihat dengan apa yang tampak mata kita. Karena ini menipu, saudara. Apa yang kita pandang baik belum tentu baik menurut Tuhan. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-12, sana ada kata hati-hatilah. Kata hati-hatilah ini diambil dari bahasa aslinya, blepo, dari bahasa Yunani, yang Rasul Paulus menjelaskan bahwa ini berbicara tentang mata yang melihat. Jangan melihat sesuatu hanya dengan mengandalkan mata jasmani saja. Tapi gunakan ketajaman mata rohani kita. Apa? Hati kita ini loh. Mata rohani kita ini, hati kita ini loh. Makanya tadi di awal saya katakan, ojo rumongso bisa, tapi bisa rumongso. Jangan merasa diri bisa, merasa diri kuat, merasa diri mampu. Tapi belajarlah bisa untuk merasakan, ikut merasakan. Karena melihat dengan hanya menggunakan mata jasmani, mata apa yang ada dalam kehidupan kita seringkali ini bisa menipu kita. Apa yang kita pandang baik belum tentu baik menurut Tuhan. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, sebagai manusia yang hidup dengan diperlengkapi panca indera. Apa panca indera kita? Mata, hidung, mulut, telinga. Seringkali manusia, setiap kita yang masih hidup di dunia, seringkali cenderung lebih mengandalkan satu indera utama kita. Apa yang menjadi indera utama kita? Mata kita, saudara. Yaitu mata yang melihat. Saudara yang dikasih Tuhan, pada dasarnya mata ini bisa menjadi sumber dosa dalam kehidupan kita. Mata ini yang akhirnya bisa menghakimi apa yang belum tentu benar dalam kehidupan kita. Seringkali ini yang membuat tumpuan penghakiman kita daripada panca indera yang lain. Bapak saudara, memang mata seringkali disebut sebagai indera utama manusia, panca indera utama manusia. Bahkan kalau kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan dalam Alkitab, Matius 6 ayat yang ke-22, kita bisa perhatikan bersama-sama apa yang firman Tuhan katakan. Bagian firman Tuhan ingatkan kepada kita. Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap,
betapa gelapnya kegelapan itu. Tapi saudara, bagian firman Tuhan ini ingatkan kepada kita. Jangan pernah memandangannya dengan mata jasmani kita. Kalau pandangan mata kita terang, maka teranglah seluruh tubuh. Kalau pandangan mata kita gelap, maka gelaplah seluruh tubuh. Saudara, artinya apa? Mata ini tidak bisa menjadi tumpuan kita. Tetapi mari kita melihat dari kacamata rohani kita, dari hati kita. Mau dibawa kemana arah kehidupan kita? Mau kemana kita melangkah? Mari gunakan hati nurani kita ini untuk melihat, saudara. Tapi realitanya, sayangnya, masih banyak sekali orang yang seringkali melihat hanya mengandalkan mata jasmaninya saja. Dan tidak melihat secara rohani. Masalah yang kita hadapi seringkali dilihat hanya dengan menggunakan mata jasmani saja. Hanya dengan kacamata luar kita saja. Sehingga kita tidak dapat melihat jalan keluar daripada menggunakan mata rohani kita. Mata jasmani kita ini loh tidak bisa melihat jalan keluar. Seringkali mata jasmani ini yang keluar apa? Penghakiman. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, padahal Tuhan selalu sudah menyediakan jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. Dalam ayat yang ke-13 tadi dikatakan apa? Pencobaan-pencobaan yang biasa yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga apa? Kamu dapat menanggungnya. Tapi saudara, Tuhan sudah sediakan. Tapi seringkali kita yang tidak percaya, kita yang ogah-ogahan. Karena kita seringkali hanya melihat dari kacamata luar kita saja, tanpa mau merasakan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akibatnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Akibatnya seringkali kita memilih untuk merespon segala sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat. Nah, ini yang seringkali membuat tidak sedikit orang yang malah jatuh ke dalam berbagai-bagai hal pencobaan dalam hidupnya. Kita perlu senantiasa mengasah mata rohani kita. Terlebih kita sebagai orang-orang yang percaya. Bagaimana kita mampu mengasah mata rohani kita? Ya dengan menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Terus memperbarui keterhubungan kita dengan Tuhan. Menjaga koneksi kita dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin mengerti kehendak Tuhan. Semakin kita mengerti kehendak Tuhan, kita akan semakin dibukakan mata rohani kita. Sehingga kita akan mengetahui apa yang benar, apa yang baik di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bagian firman Tuhan, kita pagi hari ini kita diingatkan Tuhan. Tuhan mau ingatkan kita, apapun kondisi kita hari-hari ini, apapun permasalahan yang kita hadapi saat ini, entahkah itu sedang berada dalam keadaan yang baik, atau mungkin dalam keadaan yang kurang baik sekalipun. Nah, ini saatnya bagi kita, menunjukkan siapa kita. Ini saatnya bagi kita untuk benar-benar waspada, menjaga diri kita, supaya kita tidak mudah terjatuh. Jangan menjadi lengah, berhati-hatilah terhadap berbagai tawaran-tawaran yang menggiurkan, atau sebaliknya tantangan yang terlihat sepele, atau kita anggap kecil. Di situ iblis mulai bekerja. Iblis sedang melihat celah dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berjaga-jaga, mari kita menjaga hati kita. Dua pesan Tuhan, firman Tuhan pagi hari mengingatkan kepada kita, supaya kita tidak menganggap hal yang lain lebih besar daripada Tuhan dan kebenaran. Jadikan Tuhan dan kebenaran menjadi tumpuan utama dalam hidup saya dan saudara. Yang kedua, tidak melihat hanya mengandalkan mata jasmani kita saja, tapi kita menggunakan ketajaman mata rohani saya dan saudara. Sehingga kita boleh melihat apa yang benar, apa yang baik. Karena yakin dan percaya apa yang seperti firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-13, bahwa segala sesuatunya Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Pertanyaannya, mau tidak kita memberi diri yang terbaik bagi Tuhan? Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, jangan alihkan pandangan kita. Keterhubungan kita dengan Tuhan. Keterhubungan kita dengan Tuhan ini akan membantu mempertajam mata rohani kita. Sehingga kita boleh bisa membedakan apa yang harus kita kerjakan. Memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik yang harus kita kerjakan. Biarlah ini menjadi pesan Tuhan bagi kita yang boleh menguatkan kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga kita boleh menjadi pribadi yang terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Yang boleh menguatkan setiap hati kami. Sehingga kami boleh senantiasa waspada. Kami boleh berjaga-jaga. Sehingga kami tidak mudah terjatuh, tidak lengah.
dalam segala hal, karena kami percaya bahwa iblis sedang memantau kami. Kami percaya biarlah firman-Mu ini tertanam dalam setiap hati kami yang boleh menguatkan kehidupan kami, sehingga kami tidak menganggap yang lain lebih besar daripada Tuhan dan kebenaran. Jadikan kebenaran dan Tuhan ini menjadi hal yang besar dalam kehidupan kami, sehingga ini menjadi ketetapan dalam kehidupan kami, dan kami boleh memandang sepenuhnya dengan mata rohani kami, sehingga kami boleh terus ada di dalam kehidupan Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami Tuhan, kehidupan kami, setiap umat-Mu, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah, biarlah kasih sukacita, damai sejahtera boleh ada dalam kehidupan kami. Firman-Mu hidup dalam kehidupan kami, menjadi terang dan kasih dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melangkah terus bersama-sama dengan Engkau. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, haleluya, amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.